Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Oke, baik teman-teman, selamat sore. Karena di sini saat ini tepat pada jam 4, makanya tadi saya bilang selamat sore. Oke, baik, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melihat bagaimana suatu pemikiran pada saat itu, terutama adalah para tokoh-tokoh filosof Islam. Dan pada kesempatan hari ini kita akan mencoba sedikit atau sebagai pengantar, yaitu menggali bagaimana kehidupan serta bagaimana pemikiran filsafat Al-Kindi. Jadi beliau ini adalah salah seorang tokoh intelektual muslim, bahkan juga dibilang juga sebagai seorang ilmuwan muslim. Tapi dalam studi tertentu beliau itu dikenal sebagai filosof Arab, karena memang beliau ini salah satu intelektual yang berusaha saat itu mengenalkan gagasan-gagasan, kasanah-kasanah keilmuan yang ada di Yunani itu diterjemahkan di dalam dunia Arab. Nah, itu berkatnya Al-Kindi. Jadi beliau ini kalau dalam genealogi sejarahnya, beliau ini lahir pada tahun 801 Masehi. Jadi hidup bertepatan pada awal-awal masa awal kerajaan dinasti Abbasiyah. Dan beliau ini ceritanya itu keluarganya itu keluarga terpandang. Terpandang juga keluarga terpelajar dan juga dari keluarga pejabat, karena ayahnya beliau ini seorang gubernur, baik itu di masanya Al-Hadi, Al-Mahdi maupun Harun Ar-Rasyid. Yang tiga orang yang saya sebutkan ini adalah raja-raja dari dinasti Abbasiyah. Sebagaimana kehidupan anak muda, beliau itu lahir di daerah Kufah, yang saat masih kecil beliau itu belajar dengan ayahnya sendiri yang saat itu menjabat sebagai gubernur. Jadi belajar dasar-dasar agama, bagaimana membaca Al-Quran, dasar-dasar ilmu keislaman dan lain sebagainya. Nanti ketika dia sudah menginjak dewasa, baru beliau yang dari Kufah ini, yaitu di daerah kota Al-Kindah, makanya nama Al-Kindi itu disebut atau diambil dari tempat kelahirannya, yaitu Al-Kindah yang ada di Kufah. Sedangkan Kufah itu sendiri saat itu sebagai pusat peradaban dan kebudayaan Islam, hampir sama dengan kota yang dikenal, yang mungkin kita kenal sebagai Basroh. Jadi dua kota yang itu sebagai pusat peradaban Islam saat itu. Nah, sedangkan di Kufah sendiri itu dikenal keilmuannya yang basisnya itu adalah rasionalitas atau akliyah. Yang ini nanti menjadi cikal bakal Al-Kindi menyukai metode cara berpikir rasionalitas. Nah, seperti halnya yang saya sebut tadi, ketika menginjak dewasa, beliau itu tidak puas dengan keilmuan yang ada di Kufah. Jadi beliau hijrah menuju ke Baghdad yang saat itu masih menjadi ibu kotanya dinasti Abbasiyah. Nah, di Baghdad beliau itu sudah dikenal sebagai terpelajar yang sangat gandrung dengan keilmuan saat itu, sehingga dia dikenal dan menjadi sahabat baiknya anaknya Harun Ar-Rasyid, kalau nggak salah itu Al-Ma'mun. Nah, jadi menjadi teman akrab. Nah, lama-lama karena keilmuannya dan kesungguhannya dalam bidang keilmuan itu diakui oleh wilayah istana, beliau itu diangkat menjadi penasehat istana atau penasehat raja. Nah,
Di ceritanya di Baghdad itu beliau mulai menggandrungi ilmu-ilmu filsafat. Nah, beliau mencoba mempelajari karyanya Aristoteles, mencoba mempelajari karyanya Plato, Socrates, Plotinus dan lain sebagainya. Dan di Baghdad inilah beliau mampu menjangkau keilmuan tradisi-tradisi lama yang itu secara khusus beliau itu pelajari. Sedangkan pada saat itu orang-orang terpelajar di Arab saat itu agak merasa sinis dengan keilmuan atau tradisi keilmuan yang ada di Zuhaili. Dan beliau sendiri inilah yang dia punya kesungguhan dan keberanian belajar ilmu filsafat. Bahkan dalam ceritanya juga beliau itu pernah menerjemahkan suatu karya yang judulnya itu Enneads, yaitu karyanya Plotinus. Nah, ini kan menunjukkan bahwa seorang anak muda saat itu mampu mempelajari gagasan-gagasannya Plotinus serta mampu menerjemahkan dalam saat itu masih dalam bahasa Yunani atau bahasa Mesir kuno Suryani, itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, itu salah satu keunikannya beliau. Nah, yang agak nggak enak dalam ceritanya beliau ini, karena beliau saat itu sangat populer karena keilmuannya, banyak orang-orang yang itu tidak suka dengan beliau. Karena beliau itu diistimewakan oleh raja, diistimewakan oleh istana, sehingga ada orang yang benci. Akhirnya orang-orang yang sinis dengan beliau atau benci dengan beliau ini dia menyerang dari dalam. Ya, jadi menganggap bahwa ilmu yang dipelajari Al-Kindi itu tidak sesuai dengan Islam dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan bahwa beliau ini sangat pelit dalam hal keilmuan dan lain sebagainya. Nah, walaupun demikian, beliau itu dalam ceritanya walaupun dihujat, dianggap sinis oleh lawan-lawannya itu, dalam ceritanya itu lawan-lawannya yang sebelumnya itu mencaci maki beliau, belakangan itu mengagumi keistimewaan beliau dalam hal bidang keilmuan. Karena beliau itu dalam hidupnya kalau nggak salah itu menelurkan karya berbagai macam hal keilmuan yang jumlahnya itu 270 buku. Ya, jadi ada biologi, ada musik, ada filsafat, ada psikologi, bahkan ada tumbuhan, ada ekologi, ya, dan lain sebagainya. Dan secara khusus ada 17 buku yang itu khusus membahas filsafat. Selainnya itu dimensi-dimensi bidang keilmuan yang lain. Nah, dari situlah menunjukkan bahwa orang yang kemarin itu sinis dengan beliau, belakangan itu merasa kagum dengan beliau. Nah, sebagaimana kehidupan beliau yang gandrung dengan ranah keilmuan, bisa dilihat bahwa masa kehidupannya di masa tuanya sampai beliau itu meninggalnya ceritanya itu dalam kesendirian atau dalam kesunyian. Bahkan hanya beberapa temannya yang itu menemani beliau di masa tuanya itu. Ini kan menunjukkan bahwa beliau itu sangat konsisten dalam dunia keilmuan. Jadi kita nggak menyalahkan. Memang kesendirian dalam mencari ilmu itu adalah waktu yang emas dalam meningkatkan kualitas kita melalui keilmuan itu, dan itu dicontohkan oleh Al-Kindi. Nah, walaupun demikian, memang beliau itu tidak hanya dikenal di dunia barat, tidak hanya dikenal di dunia Islam, bahkan di dunia barat itu beliau sangat disanjung. Bahkan di barat itu beliau itu punya julukan tertentu, punya julukan. Bahkan karya-karyanya, terutama dalam bidang filsafat itu kabarnya pertama kali itu ditranslate atau diterjemahkan ke dalam bahasa Italia atau bahasa Latin. Nah, dari Italia ini nanti belakangan itu yang sudah dibahasakan Latin ini nanti menjadi cikal bakal sangat mempengaruhi pemikiran-pemikiran ilmuwan-ilmuwan di barat di abad pertengahan. Nah, itu salah satu adalah jasanya beliau. Kita mengenal adanya yang namanya era pencerahan di barat. Kita mengenal adanya Renaissance yang ada di Prancis, di Florence,
itu salah satu yang membumikan atau yang meletuskan itu adalah ide-idenya Al-Kindi yang mulai dari Italia masuk ke seluruh Eropa sampai abad pertengahan. Oke, mungkin itu pendahuluan atau secara singkat genealogi sejarah perjalanan beliau. Jadi coba kita masuk ke gagasan beliau tentang filsafat itu sendiri. Jadi beliau mengatakan bahwa filsafat itu ilmu tentang hakikat sesuatu dalam batas kesungguhan manusia yang meliputi ilmu ketuhanan, ilmu keesaan, ilmu keutamaan, dan kajian apapun yang berguna bagi kehidupan manusia. Jadi sebenarnya menurut beliau secara konkret katakanlah menganggap bahwa filsafat itu mengkaji tentang hakikat segala sesuatu yang itu sesuai dengan batas kesanggupan manusia. Ya memang manusia itu kan diberikan anugerah oleh Allah berupa rasio atau berupa akal. Nah, dengan akal itu manusia itu harus mampu mendayagunakan akalnya untuk menemukan hakikat segala sesuatu, baik itu ilmu keesaan, baik itu ilmu keutamaan, ilmu sosial atau kehidupan manusia. Hanya saja di sini disebutkan yaitu apa? Sesuai dalam batas kesanggupan manusia. Ini menyadarkan kita bahwa memang dasar kemanusiaan kita itu adalah keterbatasan, ya kan? Jadi sesuatu yang sudah dibatasi oleh Tuhan atau kita memiliki kebatasan, tidak mungkin kita menjangkau sesuatu yang tidak terbatas. Walaupun demikian, filsafat tetap menggali sampai ke akar permasalahan sampai menemukan hakikat, baik itu wahdaniyah atau fadilah, baik itu dalam kehidupan manusia. Nah, kemudian beliau melanjutkan bahwa tujuan para filosof dalam berteori itu, teorinya para filosof itu kan macam-macam. Mungkin beliau sudah mempelajari bagaimana teorinya Aristoteles, Plato, Plotinus, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satunya untuk mengetahui kebenaran yang kemudian itu ditindaklanjuti dengan amal perbuatan dalam bentuk tindakan. Nah, jadi kalau kita menganggap bahwa filsafat itu hanya argumentasi, hanya teori, hanya konsep, hanya ucapan dari mulut, menurut Al-Kindi itu nggak sebatas itu. Melainkan apa? Filsafat itu ilmu yang kita ketahui kebenarannya, tapi tidak selesai di situ. Tapi kebenaran yang kita ketahui itu harus kita aktualisasikan dalam bentuk tindakan. Contoh kecil begini, kita sejak kecil itu sudah diajari oleh orang tua kita, yaitu tentang memaafkan orang lain itu baik, ya kan? Kita kan sudah punya teori banyak ini tentang memaafkan orang lain. Tapi belakangan di situasi tertentu, di kondisi tertentu, kita itu kadang sangat sulit memaafkan orang lain yang mungkin pernah melukai kita, mungkin pernah khianat dengan kita. Nah, jadi gambarannya bahwa filsafat itu puncaknya adalah mengetahui kebenaran dan melakukan kebenaran yang kita yakini itu dalam bentuk tindakan. Jadi sehingga kebenaran yang kita yakini itu menyatu ke dalam diri kita, ya. Jadi tidak hanya dalam konsep pikiran. Kalau hanya sebatas di rasio itu belum menjadi suatu kebenaran. Nah, makanya di situ disebutkan bahwa semakin dekat manusia pada kebenaran, ia akan semakin dekat pula pada kesempurnaan. Jadi jangan salah, manusia itu tidak sempurna. Tapi dengan daya akal rasionalnya itu, atau dengan dia mencari kebenaran itu, dan kebenaran semakin banyak ia dapatkan dan ia tindakan dalam bentuk perbuatan dan sikap, itu dia lama-lama kebenaran itu akan membentuk dirinya pada kesempurnaan.
Nah, jadi itu. Jadi awal ini bahwa ada dua konsep filsafat yang diucapkan oleh Al-Kindi. Maaf, suara saya agak habis. Jadi secara simpel bahwa filsafat itu yang pertama menjangkau sesuatu yang itu sampai menemukan hakikatnya. Dan yang kedua, kebenaran yang ditemukan filsafat itu tidak selesai dalam teori maupun konsep, melainkan sampai ke dalam bentuk tindakan sehari-hari manusia. Nah, dari tindakan itulah yang menjadikan manusia yang kurang sempurna itu menjadi manusia yang sempurna. Nah, ini yang diucapkan oleh beliau di dalam kitabnya, yaitu adalah Falsafah Al-Ula. Nah, beliau mengatakan bahwa filsafat yang paling luhur dan mulia itu adalah filsafat pertama yang merupakan sebab bagi setiap kebenaran realitas. Jadi kan filsafat itu kan luas. Filsafat itu kan mengkaji seluruh objek yang ada di alam semesta ini. Bahkan tidak hanya di alam semesta ini, bahkan Tuhan, manusia sendiri, alam semesta ini itu adalah semuanya objek yang dikaji oleh filsafat. Nah, beliau menegaskan bahwa filsafat yang paling mulia, yang paling luhur itu adalah filsafat pertama. Maksudnya itu adalah falsafah al-ula. Makanya kalau nggak salah saya pernah mendengar itu bahwa derajat ilmu filsafat itu adalah mulia, filsafat apapun itu. Tapi yang paling memiliki derajat tertinggi itu adalah filsafat ketuhanan. Nah, mungkin ini yang dimaksud oleh Al-Kindi di dalam kitabnya Falsafah Al-Ula. Oke, karena saat itu di zamannya Al-Kindi filsafat itu belum menjadi kegemaran terutama para pembelajar Arab. Dan ada yang mengatakan bahwa filsafat itu adalah barang asing atau barang yang itu bukan dari Islam itu sendiri. Bahkan agama itu tidak menyebut atau tidak menyuruh mengajarkan filsafat. Nah, ini yang menjadi kajian beliau. Sehingga beliau mengatakan bahwa kitab suci atau Al-Quran itu telah mewartakan argumentasi yang meyakini seputar ihwal kebenaran yang tidak pernah bertentangan dengan doktrin yang dihasilkan filsafat. Nah, jadi kitab suci sebenarnya itu sudah mengungkapkan argumentasi. Kalau kita jeli, argumentasi yang ada di filsafat itu sebenarnya itu tidak bertentangan dengan teori, konsep, ide yang itu lahir dari filsafat. Seandainya mungkin filsafat itu bertentangan dengan kitab suci atau agama, mungkin ada yang salah. Mungkin kita yang kurang memahami isi dari Al-Quran atau kurang memahami isi dari filsafat itu. Sehingga kita mengatakan bahwa antara filsafat dan agama itu bertentangan. Tapi Al-Kindi tidak mengatakan demikian. Melainkan apa? Melainkan itu harmonis, berjalan seiring. Nah, filsafat bersandar pada kemampuan akal, yaitu rasionalitas, dan tidak berbeda dengan fakta agama yang juga memerlukan akal sebagai alat memahami ajarannya. Coba kita bayangkan, ada agama, tapi kita tidak dianugerahi oleh Allah akal atau rasionalitas. Mungkin agama yang kita yakini hari ini itu hanya sebatas agama yang diikuti, yang kita tidak bisa menemukan kebenaran dalam agama kan. Tapi kok kalau kita menggunakan akal kita dan kemudian kita seiring juga meyakini kebenaran agama, keimanan kita itu semakin kuat. Contoh kecil, kenapa kok kita beriman kepada Allah? Kalau kita tidak bisa menjawab itu, rasanya itu kita tidak memuaskan bagi diri kita sendiri. Tapi kok kita tahu bahwa kenapa kita beriman sama Allah, dan kita sekaligus tahu argumentasi kenapa saya beriman kepada Allah. Oh, argumentasinya ini, dalilnya ini, justifikasinya ini, faktanya ini.
itu kan butuh yang namanya kemampuan akal untuk menemukan kebenaran-kebenaran yang itu seiring dengan agama. Jadi sebenarnya Al-Kindi itu ingin mengatakan bahwa filsafat dan agama itu sebenarnya saling memerlukan. Filsafat kok berjalan sendiri itu akan tersesat. Makanya butuh petunjuk, yaitu agama atau wahyu. Tapi kok agama saja itu akan tidak bisa hidup. Makanya butuh atau juga memerlukan akal sebagai alat memahami ajarannya. Biar apa? Biar agama itu semakin kuat kebenarannya, dan biar agama itu semakin otentik kebenarannya, yaitu memerlukan daya rasionalitas. Nah, itu gagasannya begini. Nah, ini beliau pun menjelaskan bahwa kebenaran yang dicari oleh para filosof tidak berbeda dengan kebenaran yang disampaikan oleh para nabi kepada manusia. Jadi yang disampaikan oleh para filosof mungkin dalam pandangannya Al-Kindi itu filosof-filosof Yunani, Mesir, Macedonia pada saat itu, yang itu dipelajari oleh Al-Kindi, yang itu terasa asing baginya mungkin, ya kan? Dan beliau pun sebelumnya pun juga sudah belajar keilmuan studi Islam yang banyak. Dia menemukan bahwa para filosof dengan segala macam teorinya yang dia temukan itu ternyata itu tidak bertentangan dengan wahyu yang disampaikan oleh para nabi untuk manusia. Nah, jadi kalau kita menganggap bahwa filsafat itu bertentangan atau filsafat itu angker, belajar filsafat itu menjadikan sesat, mungkin kita itu kurang syarat atau kurang kesungguhan dalam belajar filsafat, atau kita belajar filsafat itu hanya main-main, hanya mengambil setitik tapi tidak keseluruhan. Nah, itulah yang membahayakan orang yang belajar filsafat itu, menjadikan dia itu mungkin kurang seutuhnya. Nah, oke, baik, coba kita lanjutkan. Nah, lalu apa perbedaan agama dan filsafat itu sendiri? Di situ dijelaskan di dalam naskah Kamiyah Kutub Aristoteles. Jadi memang Al-Kindi itu sangat mengidolakan Aristoteles. Jadi seorang filosof Yunani, muridnya Plato, itu diidolakan oleh Al-Kindi. Nah, beliau mengatakan bahwa filsafat itu merupakan bagian dari humaniora yang dicapai oleh para filosof melalui proses yang panjang dalam pembelajaran. Iya, memang filosof itu nggak bisa berhenti di detik ini, di hari ini, atau besok, atau tahun besok, atau 10 tahun besok, itu nggak bisa. Karena kerjanya filsafat itu selalu berproses, selalu mencari kebenaran. Mungkin kebenaran yang hari ini kita akui sebagai kebenaran, mungkin di lain hari atau tahun yang akan datang kita menemukan kebenaran yang baru. Tapi kebenaran yang baru itu bisa mendekonstruksi kebenaran yang kita yakini hari ini itu suatu kebenaran yang final. Nah, itulah kerjanya filsafat. Maka filsafat itu selalu selalu berproses yang panjang dalam pembelajaran. Nah, sedangkan agama itu adalah ilmu ketuhanan yang menepati tingkat tertinggi karena diperoleh tanpa proses pembelajaran. Artinya bahwa kalau agama itu pemberian dari Allah, atau kebenaran yang itu diberikan oleh Allah, mungkin oleh para nabinya atau walinya dan lain sebagainya, orang-orang pilihannya Allah. Nah, itu kebenaran dari Allah yang diberikan oleh orang-orang tertentu. Sedangkan filsafat untuk menemukan kebenaran itu harus melalui proses yang panjang atau usaha sendiri. Ini sampai di sini kita sudah bisa membedakan kerja antara agama dan filsafat. Nah, makanya kita mungkin mendengar bahwa kalau orang awam itu kalau disampaikan materi-materi filsafat, mereka itu agak pusing. Makanya diberikan konsep-konsep agama saja. Kamu harus adil, kamu harus baik, dan lain sebagainya. Tapi filsafat itu mempertanyakan apa itu keadilan, mengapa kok adil, mengapa kok berbuat baik, berbuat
dibuat, baik yang versi apa, versi Islam, versi ini dan lain sebagainya, itu malah menjadikan orang pusing. Nah, kemudian jawaban filsafat itu menunjukkan ketidakpastian dan memerlukan perenungan yang mendalam. Nah, jadi dasar utama filsafat atau langkah pertama filsafat itu adalah ketidakpastian dulu atau meragukan terlebih dahulu, ya kan? Jadi meragukan dahulu baru mencari, baru merenungi sampai mendalam atau sampai ke akar masalahan. Sedangkan agama lewat kitab suci itu memberikan jawaban yang pasti dan meyakinkan. Contohnya begini, dalam step yang kedua ini contohnya begini, bahwa seorang filosof mungkin dia akan meyakini Tuhan kalau dia itu mampu dulu menemukan argumentasi tentang Tuhan, atau mampu terlebih dahulu menemukan bukti adanya Tuhan. Nah, itu kan dia kan meragukan dulu, ya kan? Mungkin dia belum melihat Tuhan, eksistensi Tuhan, itu kan wilayah-wilayah agnostik atau meragukan, ya kan? Sedangkan agama itu menyarankan bahwa berimanlah bahwa Tuhan itu ada, bahwa isi Al-Quran itu benar. Itu kan meyakinkan, dan orang yang beriman itu kan langsung membenarkan. Kalau kerja filsafat itu menggali lebih jauh. Misalkan agama mengatakan bahwa di akhirat itu ada surga dan neraka. Kalau memakai cara berpikir filsafat, apakah hari ini itu sudah ada surga dan neraka? Apakah surga dan neraka itu hari ini sudah ada yang mengisinya ataukah masih kosong, kan begitu. Dan juga filsafat mengatakan, mungkin juga menanyakan bahwa panasnya api neraka atau api yang ada di neraka itu sama dengan api yang ada di dunia. Nah, itu kan malah menjadikan pertanyaan-pertanyaan, galian-galian pemikiran, perenungan yang semakin terus-menerus. Nah, kemudian filsafat itu menggunakan metode logika, sedangkan agama mendekati persoalan manusia itu dengan keimanan. Nah, kenapa kok dengan menggunakan model logika? Karena cara berpikir yang baik, yang benar, itu harus menggunakan etika atau atau ilmu logika. Jadi kalau kita jeli siapa yang menemukan ilmu logika itu, nah itu tadi sudah disebut di dalam Kamiyah Kutub Aristoteles. Nah, jadi yang menyusun secara sistematis, secara struktur itu adalah Aristoteles. Lalu orang bertanya, emangnya di zamannya Nabi Adam, di zamannya Nabi Ibrahim itu nggak ada ilmu logika? Saya jawab ada, tapi itu belum sistematis, belum terbukukan, belum struktural, atau belum metodologis. Nah, di zamannya Aristoteles itu, beliau itu mengarang kitab ilmu logika, yang itu sehingga belakangan mampu dipelajari oleh orang-orang setelahnya. Nah, itu perbedaan agama dan filsafat. Oke, ini ada epistemologi yang sebenarnya di awal tadi sudah saya singgung. Beliau itu menyatakan bahwa ada dua epistem, yaitu divine science, ada juga human science. Jadi pengetahuan Tuhan, ya, dan ada juga pengetahuan manusia. Artinya pengetahuan Tuhan ini basisnya itu adalah wahyu, basisnya itu adalah keimanan dan lain sebagainya. Sedangkan yang pengetahuan manusia ini sifatnya adalah rasionalitas. Jadi manusia menemukan kebenarannya itu dengan daya rasionalnya. Ya, itu Al-Kindi membagi epistemologi menjadi dua cabang. Nah, beliau pun juga menggagas ide yang disebut di situ yaitu metafisika. Jadi alam semesta yang luasnya ini, yang tidak terbatas ini, dan segala yang terbatas tidak mungkin tidak mempunyai awal yang tidak terbatas. Jadi alam semesta yang sangat lebarnya ini, mungkin sampai hari ini kita tidak mampu
mengetahui batasnya alam semesta ini di mana. Tapi Al-Kindi mengatakan bahwa alam semesta itu ada batasnya. Ya, karena itu diciptakan dari yang tidak terbatas, kemudian menciptakan sesuatu yang terbatas. Artinya ada awal dan ada akhir dalam alam semesta ini sendiri. Nah, di situ dijelaskan alam itu mesti mempunyai titik awal dan akhir. Betapapun jauhnya ia diruntut belakang, ia harus mulai dalam titik temporal tertentu dan tidak mungkin surut ke belakang secara tak terhingga, atau di situ disebut tasalsul. Artinya bahwa metafisika yang diangkat oleh Al-Kindi ini, dia ingin mengantarkan bahwa ada suatu zat yang besar yang itu yang menciptakan alam semesta ini, ya kan? Nah, di situ kan beliau menggambarkan alam semesta ini ada titik awal dan ada titik akhirnya. Coba kita ke belakang dulu, titik awalnya. Secara umum atau secara mudah kita renungkan bahwa kita itu dari mana? Karena kita itu adalah bagian kecil yang ada di alam semesta. Kita kan lahir di sini dari bapak ibu, dari nenek, dari kakek, dari buyut dan lain sebagainya, sampai Nabi Adam dan sebagainya, sampai ketemu titik awal penciptaan yang itu diciptakan oleh Allah. Nah, dengan gaya model yang seperti ini kan bukan model gaya agama, tapi dengan mode proses cara berpikir filsafat. Tapi Al-Kindi menekankan kalau belum ketemu sampai titik awal, itu harus digali lagi ke belakang. Nah, tidak mungkin sesuatu yang itu ada, yang diciptakan oleh Tuhan itu tasasul atau tak terhingga. Itu nggak mungkin. Bahkan saya menemukan itu teori matematika yang kita anggap bahwa bilangan itu tidak terbatas, ya kan? Bilangan itu kan tidak terbatas. Al-Kindi itu punya anggapan bahwa bilangan itu terbatas. Beliau itu menganalogikan dengan sederhana. Jadi begini, kenapa kok bilangan itu tidak terbatas? Karena saking banyaknya isi mater yang ada di alam semesta ini. Kita kan tidak tahu kan, beribu juta, ratusan juta, miliaran juta isi alam semesta ini. Sampai hari ini kita nggak tahu jumlahnya. Nah, jumlah yang ada di bilangan itu sama persis dengan jumlah yang ada di alam semesta ini. Nah, beliau kemudian mengatakan bahwa seandainya isi alam semesta ini hanya 2 meter, bilangan itu jumlahnya terbatas hanya 2. Tidak mungkin bilangan itu melampaui isi yang ada di alam semesta ini. Ini kan secara tidak langsung menyatakan bahwa alam semesta ini terbatas dan ada awal dan ada akhir. Nah, itu sedikit metafisika dari Al-Kindi. Nah, kemudian beliau pun menggagas Tuhan. Dia itu menganggapnya dengan sebutan Al-Haq Al-Awal dan Al-Haq Al-Wahid. Jadi Tuhan itu tidak mempunyai hakikat, ya kan? Jadi kalau kita menganggap bahwa Tuhan itu punya hakikat, itu secara tidak langsung kita punya gambaran bahwa Tuhan itu punya bentuk, punya fisik dan lain sebagainya. Nah, Al-Kindi itu nggak mengatakan bahwa Tuhan itu memiliki hakikat. Berbeda dengan manusia, hewan, dan lain sebagainya. Contoh kecil manusia, hakikatnya manusia itu kan roh, ya kan? Hakikatnya manusia itu kan roh. Ada yang mengatakan hakikatnya manusia itu akal. Itu bagi kaum Mu'tazilah dan lain sebagainya. Tapi bagi kaum Sunni dan lain sebagainya mengatakan manusia itu hakikatnya itu ruh, yang pusatnya keimanan di sini. Nah, kan macam-macam. Nah, sedangkan bukan itu sendiri, itu tidak sama hakikatnya dengan manusia. Makanya di situ disebutkan tidak memiliki aniyah atau tidak memiliki mahiyah. Dan Tuhan itu tidak tersusun dari mater maupun form. Berbeda dengan makhluk-makhluk ciptaan Tuhan, itu pasti memiliki mater
dan pasti juga memiliki form. Jadi materinya apa, bentuknya apa, dan lain sebagainya. Dan Tuhan itu hanya satu dan tidak ada yang serupa dengan apa namanya dengan yang lain. Ini juga disebutkan di dalam surat Al-Ikhlas bahwa Tuhan itu hanya satu, tidak beranak dan tidak diperanakan. Oke, baik. Nah, beliau ini juga punya ide yang disebut itu causa prima atau sebab pertama. Tadi juga sudah saya singgung, ya, manusia itu kalau ditarik ke belakang itu asal mulanya dari mana dan sampai ketemu yang menciptakan manusia. Nah, ide causa prima atau sebab pertama ini sebenarnya diambil dari Aristoteles. Walaupun demikian, beliau itu punya gagasan yang dikembangkan sendiri. Jadi walaupun mengambil idenya Aristoteles, tapi dia tidak berhenti dari idenya Aristoteles itu, tapi dia kembangkan sesuai versi agama Islam. Jadi beliau menyebutkan bahwa karena Allah Maha Terpuji, dia adalah penyebab gerak ini yang abadi, maka ia tidak dapat dilihat dan tak bergerak. Penyebab gerak tanpa menggerakkan dirinya, secara sederhana ia tunggal sehingga tak dapat dipecah lagi menjadi lebih tunggal, dan tidak terlihat karena tak tersusun dan tak ada susunan baginya. Tetapi sesungguhnya ia terpisah dari segala yang dapat dilihat, karena ia adalah penyebab gerak segala yang dapat dilihat. Jadi segala apa yang kita lihat, semuanya itu kan bergerak, ya kan? Dan segala apa yang kita lihat itu kan tersusun. Nah, apa yang kita lihat, baik itu gerak, baik itu tersusun, baik dan lain sebagainya, kan banyak sekali fakta-fakta yang kita lihat itu. Jadi satu objek seperti kita manusia, ya kan? Kita manusia kan tidak diam, kan bergerak kan, bergerak mata, bergerak ucapan, bergerak lisan, bertumbuhnya rambut, ya kan, bertumbuhnya manusia, gerak tangan dan lain sebagainya. Itu ternyata adalah susunan-susunan yang semuanya itu adalah yang menggerakkan itu adalah Allah. Nah, jadi logikanya seperti itu. Makanya beliau menyebut itu causa prima. Nah, gambarnya seperti itu. Oke. Jadi ada konsep juga tentang jiwa. Beliau punya pandangan bahwa jiwa itu dipandang sebagai intisari dari manusia. Jiwa dan roh tidak tersusun akan tetapi mempunyai arti penting, sempurna dan mulia. Jadi jiwa yang ada di dalam diri kita, dalam pandangannya Al-Kindi, hari ini itu sebenarnya sedang tersiksa. Ya, karena dia itu seperti halnya di dalam penjara yang tidak bebas. Dan di situ disebutkan jiwa atau roh itu memiliki sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Hanya saja di hari ini atau sekarang ini dia itu tersusun oleh jasmani atau form oleh matter dan sebagainya. Akhirnya kesempurnaan kemuliaan itu terkotori oleh dunia-dunia yang dilakukan oleh manusia itu. Nanti ada anggapan bahwa terbebasnya roh yang hari ini itu terpenjara, terbebasnya itu dia akan menemukan kesempurnaan, kemuliaan ketika dia itu lepas dari jasadnya. Baru dia menemukan kesempurnaannya. Akan tetapi catatannya Al-Kindi, ketika manusia di dunia itu sering melakukan dosa, melakukan kecerobohan, kesalahan dan lain sebagainya, jiwa yang mulia itu akan menanggung dosanya manusia. Dan ketika jiwanya nanti keluar dari jasadnya ini, jiwanya itu akan bingung. Dia tidak menemukan kesempurnaan yang hakiki. Bahkan Al-Kindi menggambarkan kebingungan jiwa atau roh ini, dia itu akan melayang-layang. Bahkan bisa terbang di planet 1, planet 2 dan lain sebagainya, itu dalam rangka pembersihan dosa-dosanya. Nanti ketika jiwa dan rohnya itu sudah bersih dan sempurna dan mulia,
dia akan bertemu dengan yang maha sempurna atau maha mulia, yaitu Allah. Jadi manusia ini sebenarnya mulia karena memiliki jiwa. Hanya saja jiwa yang ada di dalam diri kita itu tanpa kita sadari, kita melakukan hal-hal yang buruk dan melakukan kesalahan itu, sehingga jiwa yang mulanya itu mulia itu menjadi tidak mulia. Nah, itu konsep jiwanya Al-Kindi. Nah, yang terakhir ini ada gagasan Al-Kindi. Beliau mengatakan bahwa to describe a zealot, teach him truths be perfect, admonish be example. Jadi zealot itu artinya begini, untuk melucuti orang yang fanatik. Nah, jadi zealot itu orang fanatik. Ajarilah dia kebenaran dan contoh yang lembut. Maksudnya bahwa orang fanatik itu biasanya kan kaku, tidak terbuka dengan gagasan-gagasan yang ada di luar sana. Nah, menurut Al-Kindi itu ajarilah dia kebenaran yang nyata atau contoh-contoh yang lembut. Walaupun kebenaran yang kita yakini itu tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Nah, ketika kita menghadapi orang fanatik atau orang tertutup, kita mungkin bisa menggunakan kalimatnya Al-Kindi ini. Oke, sekian dari saya, sedikit dari gagasan Al-Kindi tentang filsafat. Semoga bisa menjadikan kita step demi step menjadi manusia yang seutuhnya, atau dalam rangka menemukan manusia yang jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.